Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa UIB sekalian semua. Dalam semester 3 ini, dalam mata kuliah Manajemen dan Proses Bisnis, Program Studi Sistem Informasi, semester ganjil tahun ajaran 2021 sampai dengan 2022, akan diampu oleh Bapak Surya dan saya sendiri, Erik. Dalam mata kuliah manajemen dan proses bisnis ini, dalam pertemuan pertama kita akan membahas mengenai topik designing organization structure secara mendasar. Nah, dalam capaian pembelajaran mata kuliah ini, terdapat 3 hal yang ingin kami capai, yakni 1. Mahasiswa mampu menjelaskan bentuk tata kelola, legalitas, dan badan usaha dari proses bisnis. Kedua, mahasiswa mampu memahami etika yang berlaku di dalam dunia usaha dan bisnis. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pengaturan dan mengakses performa pada sebuah proses bisnis dan badan usaha. Nah, untuk CPMK 1, yakni dapat menjelaskan bentuk tata kelola legalitas badan usaha, terdapat sub CPMK-nya, yakni mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan peran struktur dan tata kelola dalam organisasi, mahasiswa mampu menjelaskan bentuk dan legalitas badan usaha sebuah organisasi. Secara garis besar, kita akan membahas mengenai merancang struktur organisasi, struktur mekanistik dan organik, faktor kontingensi yang mempengaruhi pilihan struktural, desain organisasi tradisional, desain organisasi kontemporer, mengorganisir untuk kolaborasi, pengaturan kerja yang fleksibel, tenaga kerja kontingen, dan tantangan desain organisasi pada hari ini. Nah, designing organization structure, yakni merancang struktur organisasi. Kita terdapat 3 aspek, yakni organizing atau yang dimaksud dengan pengorganisasian, yakni adalah mengatur dan menyusun pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Organizational structure atau yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Sedangkan yang terakhir, organizational design, yakni desain organisasi adalah sebuah proses yang melibatkan keputusan tentang 6 elemen kunci, yakni ada spesialisasi kerja, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir adalah formalisasi. Nah, kita masuk ke dalam tujuan pengorganisasian atau purpose of organizing. Jadi tujuan dari perorganisasian terdapat banyak sekali, yakni bisa membagi pekerjaan hingga bisa dikerjakan oleh departemen atau pekerja tertentu. Memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pekerja, melakukan koordinasi, mengklasterkan pekerjaan dalam unit, membangun hubungan yang baik, baik secara individu, grup, atau departemen, dan membuat sebuah garis komando yang benar. Dan yang paling penting adalah mengalokasikan dan melakukan deploy terhadap sumber daya dalam organisasi. Nah, organizational structure atau yang dimaksud dengan struktur organisasi, yakni yang pertama kita bahas adalah work specialization atau spesialisasi kerja. Sejauh mana tugas dalam organisasi dibagi menjadi pekerjaan terpisah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda pula. Spesialisasi yang berlebihan dapat mengakibatkan disekonomis manusia seperti kebosanan, kelelahan, stres, kualitas yang buruk, dan peningkatan ketidakhadiran dan pergantian yang. Nah, ini adalah contoh tabel di mana pada kurva ke atas yakni adalah productivity dan kurva di bawah adalah spesialisasi kerja. Di mana saat productivity meningkat, begitu pula akan spesialisasi kerjanya. Namun semakin orang spesialis dalam sebuah pekerjaan, dia akan mengalami kejenuhan sehingga produktivitasnya bisa mengalami penurunan. Di dalam departementalisasi, menurut jenisnya, itu bisa dibagi menjadi 5, yakni secara fungsional, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilakukan. Kedua adalah produk, yang mana mengelompokkan pekerjaan berdasarkan lini produk. Ketiga bisa juga berdasarkan geografis, yaitu pengelompokan pekerjaan berdasarkan wilayah atau geografi.
Keempat adalah proses yang bisa mengelompok pekerjaan berdasarkan aliran produk atau pelanggan. Yang terakhir adalah pelanggan itu sendiri, yakni mengelompok pekerjaan berdasarkan jenis pelanggan dan kebutuhan. Di dalam struktur organisasi terdapat namanya chain of command atau rantai komando, yaitu garis wewenang yang berkesinambungan yang terbentang dari tingkat atas organisasi ke tingkat bawah organisasi, menjelaskan siapa yang melapor ke Authority atau wewenang adalah hak yang melekat dalam posisi manajerial untuk memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan mereka melakukannya. Sedangkan responsibility adalah tanggung jawab, yakni kewajiban atau harapan yang dilakukan. Unity of command adalah konsep bahwa seseorang harus memiliki satu bos dan harus melaporkan hanya orang itu. Nah, ini adalah contoh dari pembagian departemen pada umumnya, yakni berdasarkan fungsi. Kita bisa lihat pada manajer pabrik secara fungsi membawahi manajer engineering, manajer accounting, manufaktur, manajer human resource, dan purchasing. Dan kalau misalnya contohnya secara geografis, itu bisa dibagi berdasarkan wilayah barat, selatan, timur, dan utara. Nah, ini adalah contoh berdasarkan produk, di mana misalnya dalam bahan berat. Nah, ini ada sektor rail product, ada sektor mass transit, dan lainnya. Nah, ini juga ada berdasarkan pabrik, ya, bisa dari dibedah menjadi berbagai proses, daripada pembuatan sampai dengan finishing. Yang terakhir, kalau bisa dibagi berdasarkan customer, itu bisa dibagi menjadi manager yang khususnya menghadapi retail, ada yang menghadapi grosir, dan ada yang khusus beralih kepada pemerintah. Nah, masing-masing ini semua terdapat kelebihan dan kekurangan. Ini adalah contoh dari garis komando, yang mana dari seorang CEO, yakni direktur utama, bisa menurun kepada direktur, bisa kepada wakil direktur, dan kepada region, sampai dengan distrik masing-masing. Nah, ini juga ada garis yang dinamakan line authority ataupun staff authority, yang mana terdapat garis putus-putus yang artinya tetap harus menjalin komunikasi dan koordinasi, walaupun tidak langsung tunjuk secara otorisasi langsung ke atas. Namun harus tetap dilakukan koordinasi lintas bagian secara horizontal. Kemudian ini span control atau yang dinamakan dengan rentan kendali. Span control adalah jumlah karyawan yang dapat diawasi secara efektif dan efisien oleh seorang manajer. Apa sih yang mempengaruhi rentang kendali? Ada keterampilan dan kemampuan manajer itu sendiri, karakteristik karyawan, karakteristik pekerjaan yang dilakukan, kesamaan tugas, kompleksitas tugas, kedekatan fisik bawahan, standarisasi tugas, kecanggihan sistem informasi di dalam organisasi yang digunakan, kekuatan budaya organisasi, dan gaya yang disukai manajer tersebut. Kita bisa lihat secara kontras rentang kendali, misalnya pada gambar sebelah kiri, diasumsi misalnya satu orang bisa secara rentang kendali bisa mengendalikan 4 staf, maka organisasi levelnya bila disampai ke 7, maka dalam satu organisasi kita bisa menghitung terdapat 4.096 karyawan. Namun di sebelah kanan di gambarnya apabila satu orang bisa mengendalikan 8 karyawan di bawahnya, maka sampai dengan level kelima saja di dalam sebuah organisasi sudah bisa mencapai karyawan 4.000 orang yang sama dengan tabel atau kolom yang ada di sebelah kiri gambarnya. Nah, kita kemudian lanjut kepada sentralisasi. Nah, sentralisasi ini adalah sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi di tingkat atas dalam organisasi. Ini biasanya terjadi di organisasi di mana manajer puncak membuat semua keputusan
Dan karyawan tingkat bawah hanya melaksanakan perintah. Sedangkan lawannya desentralisasi adalah ketika sebuah organisasi menyerahkan pengambilan keputusan kepada manajer yang paling dekat dengan tindakan, memberdayakan karyawan, meningkatkan otorisasi pengambilan keputusan atau berkekuasaan kepada karyawan. Nah, ini ada bentuk dari masing-masing contoh yang mana bentuk yang lebih kepada sentralisasi ataupun kepada desentralisasi. Pastinya semua terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagaimana tertampil pada tabel ini. Selanjutnya kita bahas mengenai formalisasi, yakni sejauh mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh aturan dan prosedur. Pekerjaan yang sangat formal menawarkan sedikit keleluasaan atas apa yang harus dilakukan. Sedangkan formalisasi yang rendah berarti lebih sedikit batasan tentang bagaimana karyawan melakukan pekerjaan mereka. Ini adalah mekanis versus organik dalam organisasi. Yang mana organisasi yang lebih mekanis memiliki spesialisasi yang lebih tinggi, sedangkan yang organik lebih menjunjung tinggi cross-function team. Dan organisasi yang mekanis lebih cenderung sentralisasi dan organik lebih desentralisasi. Yang mana pastinya dengan sentralisasi maka formalisasinya juga akan lebih tinggi dibanding organik. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor kontingensi, yang mana keputusan struktur dipengaruhi oleh satu, strategi keseluruhan organisasi, kedua adalah ukuran dari organisasi tersebut, ketiga adalah penggunaan teknologi yang digunakan oleh organisasi, sedangkan keempat adalah ketidakpastian lingkungan. Jadi, empat faktor ini mempengaruhi keputusan struktural. Kita lihat secara kerangka strategi, inovasi mengejar keunggulan kompetitif melalui inovasi yang bermakna dan unik mendukung penataan organik. Meminimalisir biaya berfokus pada pengendalian biaya yang ketat membutuhkan struktur mekanistik untuk organisasi. Strategi dan struktur, pencapaian tujuan strategis difasilitasi oleh perubahan struktur organisasi yang mengakomodasi dan mendukung perubahan. Sedangkan ukuran dan struktur, ketika sebuah organisasi tumbuh lebih besar, strukturnya cenderung berubah dari organik menjadi mekanistik dan dengan meningkatnya spesialisasi, departementalisasi, sentralisasi, dan aturan atau regulasi. Teknologi dan struktur, organisasi menyesuaikan struktur mereka dengan teknologi mereka. Klasifikasi perusahaan Woodward berdasarkan kompleksitas teknologi yang digunakan, yakni ada unit produksi, unit tunggal atau batch kecil, produksi massal, yakni sejumlah output besar, proses produksi dalam proses keluaran yang berkelanjutan. Routine teknologi adalah organisasi yang mekanistik, dan non-routine teknologi adalah organisasi yang organik. Ketidakpastian lingkungan dan struktur. Struktur organisasi mekanistik cenderung paling efektif dalam lingkungan yang stabil dan sederhana. Fleksibilitas struktur organisasi organik lebih cocok untuk lingkungan yang dinamis dan kompleks. Nah, ini adalah temuan Woodward tentang teknologi dan struktur berdasarkan lini unit produksi. Terdiri dari unit produksi tunggal, unit produksi massal, dan proses produksi. Kita lanjut kepada desain organisasi tradisional. Secara struktur sederhana, departementalisasi rendah, rentang kendalinya luas, otorisasi terpusat, sedikit formalisasi. Sedangkan struktur fungsional, departementasi menurut fungsi, operasi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan produk. Struktur divisi terdiri dari unit atau divisi bisnis yang terpisah dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan ini. Nah, secara organisasi desain tradisional, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari struktur
yang sederhana, fungsional, dan secara divisi. Masing-masing bisa dilihat pada bawah ini. Selanjutnya, kita membahas mengenai desain organisasi khususnya di dalam perubahan dan inovasi. Secara umum, kita akan bandingkan dan kontraskan pandangan tentang perubahan proses, klasifikasi jenis-jenis perubahan organisasi, jelaskan bagaimana mengelola resistensi terhadap perubahan, membahas isu-isu kontemporer dalam pengelolaan mengubah, jelaskan teknik untuk merancang inovasi. Nah, ini adalah proses perubahan yang mana sesuai dengan deskripsi Lewin tentang proses perubahan sebagai jeda dalam keadaan equilibrium organisasi. Yang pertama harus dilakukan unfreezing atau mencairkan status quo yang ada di dalam organisasi. Kemudian melakukan changing, yakni berubah kepada keadaan yang baru. Dan tidak lupa harus melakukan standarisasi, yakni refreezing, yaitu pembekuan ulang untuk bentuk perubahan yang permanen. Nah, kurangnya stabilitas lingkungan dan prediktabilitas mengharuskan manajer dan organisasi terus beradaptasi, yakni mengelola perubahan secara aktif untuk tetap bertahan dalam persaingan. Nah, dalam perubahan ini terdapat berbagai faktor, ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, ini ada eksternal, yakni sesuai dengan needs and want dari konsumen, ada aturan dari pemerintah, perubahan teknologi, ekonomi. Nah, secara internal ada yakni adalah strategi organisasi, komposisi pekerja, perangkat baru, dan perubahan dari sifat karya. Di dalam organization change terdapat dua hal, yakni perubahan organisasi, yakni setiap perubahan pada orang, struktur, atau teknologi organisasi. Dan ada yang dinamakan change agent, yakni orang yang bertindak sebagai katalis dan memikul tanggung jawab untuk mengelola proses perubahan. Tipe dari change agent ada 3, yakni manager adalah penguasa internal, non-manager adalah spesialis dalam perubahan, dan konsultan luar yakni ahli implementasi perubahan. Nah, kita bisa lihat dari ini adalah 3 step dari Lewin. Dari status quo, kita harus mencairkan, mencari solusi, dan melakukan perubahan. Setelah perubahan dilakukan, tidak lupa untuk melakukan standarisasi, yaitu rephrasing. Aturan Tipe dari perubahan terdapat beberapa aspek, yakni struktur, yakni mengubah komponen struktur organisasi atau desain struktural. Secara teknologi, mengadopsi peralatan, alat, atau metode operasi baru yang menggantikan keterampilan lama dan membutuhkan keterampilan baru. Otomasi, yakni mengganti tugas-tugas tertentu yang dilakukan oleh orang-orang dengan mesin komputerisasi. People ini adalah orang, yakni mengubah sikap, harapan, persepsi, dan perilaku tenaga kerja. Ada satu aspek pengembangan organisasi yang dinamakan dengan OD, yaitu teknik atau program untuk mengubah orang dan sifat dan kualitas hubungan kerja antar pribadi. Global OD ini adalah teknik OD yang bekerja untuk organisasi Amerika Serikat, mungkin tidak sesuai dengan negara dan budaya lain. Nah, ini ada beberapa teknik dari organisasi development yang cukup populer. Ada sensitivity training, team building, intergroup development, process consulting, survey feedback. Dengan teknik masing-masing akan dijabarkan mungkin pada pertemuan selanjutnya. Nah, di sini adalah bagaimana kita mengelola ekstensi, mengapa orang menolak perubahan. Ambiguitas dan ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan, kenyamanan dan kebiasaan lama, kekhawatiran atas hilangnya status pribadi yang bersifat uang, otorisasi persahabatan, dan kenyamanan pribadi. Persepsi bahwa perubahan tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi. Nah, budaya secara alami bertahan terhadap perubahan, kondisi yang memfasilitasi perubahan budaya, terjadinya krisis yang dramatis, kepemimpinan berpindah tangan, organisasi yang mudah, fleksibel, dan kecil, budaya organisasi yang lemah. Nah, ini adalah perubahan dari sebuah budaya. Kita diperlukan membuat sebuah cerita baru, simbol, sampai dengan ritual,
dibutuhkan sebuah perilaku dari manajemen, dari top manajemen sampai dengan memberi contoh model dan lain sebagainya. Nah, gimana sih menstimulasi inovasi? Terdapat dua, yakni kreativitas adalah kemampuan untuk menggabungkan ide dengan cara yang unik atau membuat asosiasi yang tidak biasa. Sedangkan inovasi adalah mengubah hasil proses kreatif menjadi produk, layanan, atau metode kerja yang bermanfaat. Dalam menstimulasi inovasi, Anda harus sebagai seorang idea champion atau individu yang secara aktif dan antusias mendukung ide-ide baru, membangun dukungan, mengatasi penolakan, dan memastikan bahwa inovasi diimplementasi. Dengan mengadopsi struktur organik, bersedia sumber daya yang berlimpah, terlibat dalam komunikasi antara unit yang sering, minimalkan tekanan waktu yang ekstrim pada aktivitas kreatif, berikan dukungan eksplisit untuk kreativitas. Nah, ini ada beberapa variabel secara budaya, yakni terima ambiguitas, tolerir yang tidak praktis, memiliki kontrol eksternal yang rendah, toleransi pengambilan risiko, menoleransi konflik, fokus pada tujuan daripada sarana, kembangkan fokus sistem terbuka, berikan umpan balik positif. Sedangkan variabel dalam sumber daya manusia, yakni secara aktif mempromosikan pelatihan dan pengembangan untuk menjaga keterampilan karyawan tetap ini, menawarkan keamanan kerja yang tinggi untuk mendorong pengambilan risiko, mendorong individu untuk menjadi change agent atau juara perubahan. Nah, ini adalah variabel dari inovasi secara struktural, secara sumber daya manusia itu sendiri, dan budaya. Detailnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini adalah pertemuan pertama, yakni pembahasan kita mengenai designing organization structure secara dasar. Tidak lupa, setelah ini terdapat kuis yang harus dikerjakan mahasiswa, dan pastikan Anda absen. Itu saja untuk pembelajaran pada pertemuan pertama. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.